Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Isnaini. Here, I will present about literal language and figurative language. Okay, let's start. The first is literal language. Literal language is saying exactly what you mean. Literal language expresses thought and ideas in a clear and specific manner. They do not deviate from the accepted meaning. Thus, it is easy to understand literal language. Jadi, literal language adalah bahasa literal yang ketika kita mengungkapkan sesuai dengan apa yang kamu maksudkan. Jadi bahasa literal itu mengungkapkan pikiran dan ide secara jelas dan secara spesifik. Mereka tidak menyimpang dari arti yang diterima, sehingga sangat mudah untuk dipahami. Nah, maksudnya di sini bahasa literal adalah bahasa yang mengungkapkan makna yang sebenarnya. Jadi tidak ada bahasa kiasan dan dia mengungkapkan langsung ke poinnya. For example, grass look green. Atau bahasa Indonesianya, rumput terlihat hijau. This example sentence express the direct meaning that grass is indeed green and can be proven true. So, what is said correspond to what is meant. Jadi contoh ini mengungkapkan secara langsung makna bahwa rumput itu memang hijau dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi apa yang dikatakan sesuai dengan maknanya. Nah, setelah kita mempelajari literal meaning, next adalah figurative language. Okay? What is figurative language? The language used by the poet to say something in an unusual way. That is, it indirectly convey meaning. Figurative language is a language that uses words or expressions with a meaning that is different from the literal interpretations. Jadi maksud dari figurative language ini adalah bahasa yang digunakan oleh para penyair untuk mengungkapkan sesuatu dalam jalan yang berbeda. Misalnya yang sering digunakan oleh para sastrawan seperti itu. Jadi bahasa figuratif ini adalah bahasa di mana menggunakan kata atau ungkapan dengan makna yang berbeda dari bahasa literal. Jika tadi bahasa literal mengungkapkan makna yang sebenarnya, maka figurative language adalah bahasa atau kiasan yang mengungkapkan maknanya dengan cara yang berbeda seperti itu. Nah, contohnya, for example, raining cats and dogs. This does not mean that cats and dogs are falling from the sky. This actually means that it's raining heavily. Seperti contoh, raining cats and dogs. Kalau kita artikan secara harfiah, raining cats and dogs itu berarti hujan kucing dan anjing. Arti dalam figuratif atau bahasa figuratif tidak seperti itu. Maksudnya adalah hujan deras, bukan hujan anjing dan kucing seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang we learn about literal versus figurative. Okay, for literal,
The flower smell sweet. Artinya bunga sangat wangi, tercium wangi gitu. Nah, dalam kalimat ini mengungkapkan makna yang sebenarnya bahwasanya bunga itu memang harum atau wangi, seperti itu. Nah, sedangkan untuk figuratifnya sendiri atau bahasa figuratifnya yaitu the man was as brave as a lion in the jungle. This include is simile that is compares two things. So, it's mean maksudnya adalah the man was as brave as a lion in the jungle. Laki-laki itu berani seperti singa di hutan. Dan kalimat ini termasuk dalam bahasa figuratif simile atau membandingkan dua hal. Jadi yang dibandingkan di sini adalah laki-laki yang berani seperti singa yang berani, seperti itu. Nah, next ada bahasa literal, contoh bahasa literal yaitu it's raining hard today, so my clothes are wet. Artinya, hari ini hujan deras sehingga baju saya basah. Nah, bahasa literal ini bahasa yang sesungguhnya karena hujan deras mengakibatkan bajunya basah, seperti itu. Next is the example of figurative language, that is time is money. This is include metaphor that is used in comparison. Nah, maksudnya adalah time is money. Time is money. Waktu adalah uang. Dan ini termasuk dalam bahasa figuratif metafor yang digunakan untuk membandingkan. Maksudnya di sini adalah waktu itu tidak sebanyak uang, bukan seperti itu. Tetapi waktu sangat berharga apabila diberdayakan dan akan menghasilkan banyak uang, seperti itu. Next, ada contoh literal. Next, literal example, that is leaves are green because they contain chlorophyll. Artinya, daun yang berwarna hijau karena mereka mengandung klorofil atau zat hijau daun. Nah, next is example of figurative language is hyperbole. Okay, hyperbole, for example, I will die for you. This is include exaggerations. Okay, nah, I will die for you. Saya akan mati untukmu. Nah, di sini adalah termasuk bahasa figuratif hiperbol atau hiperbola yang melebih-lebihkan. Nah, jadi di sini bukan berarti saya akan mati untukmu untuk satu orang, tapi di sini hanya sekedar makna kiasan. Seperti itu. Nah, next, the last example is the sun smile at us. This include personifications, that is giving human characteristic to a non-living thing. Nah, di sini the sun smile at us. Artinya matahari tersenyum kepada kita. Ini termasuk dalam personifikasi, yaitu membandingkan karakteristik manusia dengan benda mati. Nah, apa yang dibandingkan? The sun. The sun adalah benda mati. Smiles adalah karakteristik of human atau karakteristik manusia. Tidak mungkin matahari itu tersenyum kepada kita. Nah, disinilah termasuk dalam majas personifikasi yang artinya memberikan karakteristik manusia ke benda-benda mati, seperti itu ya. Next is difference between literal language and figurative language. There is some aspects. The first is words.
Literal language use words that are in strict agreement with their original meaning, while figurative language use words or expressions with meanings that are different from the literal interpretations. Maksudnya, perbedaan antara bahasa literal dan bahasa figuratif ditinjau dari kata-kata. Jika kata-kata bahasa literal menggunakan bahasa yang sangat sesuai dengan makna aslinya, maka kata-kata dari bahasa kiasan menggunakan kata-kata atau ekspresi dengan makna yang berbeda dari interpretasi literal, seperti itu. The next is difference is from usage. A literal language is used in documents that contain direct informations. Example, legal, technical document. While figurative language is commonly used in literature. Jadi ditinjau dari penggunaannya, bahasa literal itu digunakan dalam dokumen yang berisi informasi langsung, contoh dokumen hukum, teknis, sedangkan bahasa kiasan umumnya digunakan dalam karya sastra, seperti itu. Next is from language, different from language. Literal language is used in both spoken and written language, while figurative language is rarely used in spoken language. Maksudnya ditinjau dari bahasa literal yang digunakan dalam bahasa lisan dan tulisan, sedangkan bahasa kiasan jarang digunakan dalam bahasa lisan. Nah, next is perceptions point view. Literal language is often simple, direct, and therefore the readers find it easy to understand. Next, while figurative language can be complex and bit difficult to understand. Jadi dilihat dari segi persepsinya, bahasa literal itu seringkali sederhana, langsung, sehingga mudah dipahami oleh pembaca, sedangkan bahasa kiasan lebih rumit dan agak sulit dipahami. And the next is from figures of speech atau kata-kata kiasan. Literal language does not use figures of speech. Bahasa literal tidak menggunakan kiasan, sedangkan while figurative language use figures of speech. Sedangkan bahasa kiasan menggunakan kiasan, seperti tadi, matahari tersenyum kepada saya. Jadi, seperti itu bahasa-bahasa kiasannya. And the last is different between literal language and figurative language from manner. Literal language express ideas in a simple, specific manner, while figurative language express ideas in a vague manner. Jadi dilihat dari segi tata keramanya, yaitu adalah perbedaan bahasa literal dan bahasa kiasan yang terakhir ya, yaitu dari tata krama. Bahasa literal menunjukkan ide dengan cara yang sederhana dan spesifik, sedangkan bahasa kiasan mengungkapkan ide dengan cara yang tidak jelas. Nah, seperti itu. Okay. Conclusions is literal language is saying exactly what you mean, while figurative language is more elaborate and use literary techniques or features of speech like hyperbole, personifications, metaphor, etc. Okay, that's all about my presentations. I apologize if I made mistakes, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.